Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kulitku selalu ingin disentuhnya. Nah, ini gambaran cintanya seorang istri kepada sang suami. Tadi suami kepada istrinya, sekarang dibalas oleh istrinya kepada suaminya. Coba kita bayangkan, kalau itu kehidupan kita dengan keluarga, oh bahagia yang luar biasa. Kehidupan Atikah bersama Abdullah bin Abu Bakar. Nah, itu jadi gambaran yang luar biasa. Maka jemaah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat. ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبيده يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dan nikmat yang tidak terhingga nilainya. Salawat dan salam telah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan dalam hidup dan kehidupan, dalam kehidupan sendirian atau dalam kehidupan sosial, termasuk dalamnya kehidupan berkeluarga. Maka dengan rahmati Allah, ada seorang sahabiyah yang begitu cinta kepada suaminya dan begitu suami sangat cinta kepada istrinya. Jadi kehidupan keluarga yang saling mencintai nikmat di antara nikmat dunia. Dan itu pula yang akan menghantarkan kebahagiaan di yaumul mahsyar kelak nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita sebagai bunga-bunga kehidupan, sebagai perhiasan kehidupan. Itulah seorang sahabiah bernama Atikah bintu Zaid. Atikah bintu Zaid ini orang yang cantik parasnya secantik akhlak. Orang cantik penampilannya secantik bahasa dan komunikasinya. Itulah yang menyebabkan seorang suami betah dalam kehidupan berkeluarga. Dengan rahmatullah, memang Atikah ini seorang yang kuat imannya, seorang yang berhijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Dari segi keturunannya, beliau adalah keponakan daripada paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang perempuan yang cantik jelita, yang memiliki kecerdasan intelektual, yang memiliki kemampuan spiritual, yang hidupnya sangat bersahaja, memiliki akhlak yang sangat mulia, dan dikawini oleh seorang laki-laki yang saleh, yang baik budi pekertinya, anak seorang sahabat namanya Abdullah bin Abu Bakar. Namanya Abdullah bin
Abu Bakar. Itulah suami bagi Atikah. Begitu cinta Abdullah kepada istrinya, juga begitu cinta istri kepada suaminya. Sehingga saking cintanya itu jemaah rahmati Allah, Abdullah bin Abu Bakar ini beliau nantinya akan memberikan hadiah sebidang kebun kepada istrinya itu, dengan syarat bahawa pemberian ini mengikatkan engkau bila suaminya meninggal tidak boleh kawin dengan suami yang lain. Nah, ini ikatan yang dimiliki oleh Abdullah, begitu cinta kepada istrinya itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dekatnya dengan istrinya menyebabkan Abdullah ini, kata Abu Bakar, engkau lalai dari ibadahmu, engkau lalai daripada ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah, maka engkau harus menceraikannya. Masya Allah. Jadi cintanya Abdullah ini ternyata harus berakhir dengan perintah orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pada itulah Abdullah melantunkan satu syair. Jadi sebagai rasa ungkapan sayang beliau, dan hati beliau tak kepingin untuk menceraikannya. Nah, inilah, coba bayangkan begitu cinta seorang suami kepada istrinya. Beliau katakan, yaquluna talliqha wa khaymun makanuha muqiman tamanni nafsu ahlam. Jadi engkau wahai Atikah, orang bilang untuk menceraikanmu padahal dirimu ada dalam impianku. Masya Allah. Ini suami yang begitu cinta kepada istrinya. Wa inna firaqi ahli baitin jama'atuhum ala kasatin minni li ahadil 'azaim. Sesuatu perpisahan denganmu bukan sesuatu yang kecil, tapi sangatlah agung dan besar bagiku. Berpisah denganmu amatlah sangat berat. Kata siapa? Kata suaminya. Nah, arani wa ahlikal ajul tarawahat ila bawiha qabl asyairi rawaim. Jadi keberadaan denganmu itu adalah laksana bunga mawar yang memberikan rasa harum. Belum sempat kamu mencium, kau harus berpisah. Nah, ini jemaah rahmatullah, sesuatu yang luar biasa, ungkapan isi hati seorang suami terhadap istri yang hendak dia ceraikan, perceraian yang tidak pernah dia inginkan. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini patuh kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, talaklah istrinya talak raj'i. Tapi hari-hari yang berlalu tidak mudah bagi Abdullah. Nah, ini tanda orang cinta kepada istrinya. Hari-hari yang berlalu susah dan gelisah, sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar melihat, memantau bagaimana keadaan anaknya, karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Sengsara anak adalah sengsara bagi orang tua. Nah, dalam pantauan Abu Bakar itu mendengar hari-hari Abdullah ini selalu mengungkapkan kata-kata sedihnya. Kata beliau, a'atika fala ansa ma darsha syariqi wa ma nahi qamari al-hamamu mutawaqi. Wahai Atikah, namamu tak akan terlupakan padaku. Bulan berganti tapi namamu tetap berada di dalam sanubariku. Atika qalbi kulla yawmin wa laylatin ilaiki tukhfi al-qusu mu'allaq. Atika, namamu dalam hatiku siang dan malam, tak akan terpisah namamu bergantung dalam hatiku. Masya Allah. Ini didengar oleh Abu Bakar. Beliau menyangka tak ada orang mendengarnya, tapi Abu Bakar mendengar kisah pilu seorang anak berpisah dengan sang istrinya. Ya, itu jemaah rahmati Allah. Walam ara mithli talaqal yawma mithlaha
wala misluha fi ghairi jarami tutallaqu. Saya tak pernah melihat ada istri secantik dirimu, akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, dan tak ada salahmu sehingga engkau harus terpisahkan denganku. Tak ada salahmu, engkau orang baik, budi bahasamu bagus, ibadahnya bagus, tak ada salahmu sehingga aku harus berpisah denganmu. Masya Allah. Ma khuluqu jazlun wa ra'yun mansibun wa khalqun sawiyun fil hayati wa masdaqu. Kata Abdullah, tidak ada akhlak secantik dirimu, penampilan, kehidupan dan kejujuran. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan-ungkapan yang panjang siang dan malam ini membuat geluh hati seorang ayahanda yang bernama Abu Bakar. Beliau panggil Abdullah, Abdullah, rujukkan kepada istrimu. Nah, inilah orang tua yang bijaksana. Kembalilah engkau kepada istrimu, karena perpisahan dengan istrimu perpisahan yang luar biasa, harus engkau kembali kepadanya. Jadi itulah kisah jemaah dirahmati Allah, keterpautan hati seorang suami dengan istri bila mereka sudah menyatu hatinya dalam mengarungi lautan kehidupan. Walau banyak gelombang, tetapi keindahan penyatuan mawaddah warahmah itulah yang menyebabkan mereka merasa sesuatu yang tidak biasa dalam hidup ini. Jemaah rahmatullah, bahagialah Abdullah bin Abu Bakar, senanglah beliau. Artinya apa? Beliau sudah bisa menyenangkan orang tua, sekaligus beliau bisa menyenangkan istrinya, karena beliau merujuk kembali kepada sang istrinya. Berbahagialah, ini satu bahtera rumah tangga yang luar biasa ini. Sebagaimana yang kami katakan tadi, kebahagiaan ini beliau ungkapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada satu budak, beliau merdekakan budak itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu beliau katakan, wahai Atikah, aku hadiahkan kepada engkau sebidang tanah, sebuah kebun. Kebun ini sebagai bukti cintaku padamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bila ia meninggal, tak boleh kawin dengan pria yang lain. Cintanya hidup mati, tak boleh kawin dengan pria yang lain. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abdullah ini merujuk istrinya, beliau katakan, Atika qad talaqtu fi ghairi ribatin wa raja'tu lil amri alladhi huwa kainun. Kadzalika Abdullah ghadin wa ra'ih 'ala an-nasi fi alfu wa tabayun. Wahai Atika, engkau tertalak tidak karena kesalahan, dan aku rujuk kembali dirimu menjadi ketentuan ilahi. Demikianlah semua ketuhanan Allah datang dan pergi, semua manusia menyatu dan berpisah kembali. Masya Allah. Jadi ini orang kalau ngomong sudah bahasanya bahasa syair. Istrinya luar biasa, pandai syairnya, suaminya juga luar biasa. Begitu alangkah indah kehidupan ini kalau kedua suami istri bisa berbahasa bahasa Atikah dan bahasa Abdullah bin Abu Bakar. Bukan harus bisa syair, bukan, tapi bisa bahasa yang menunjukkan, yang menenteramkan, yang menenangkan. Jadi ini yang dirahmati Allah, kemampuan bahasa berdua ini menjadikan bukan hanya beliau, kita yang baca saja tersentuh hatinya. Bagaimana orang yang mendengarkan ucapan-ucapan itu. Jadi salah satu kekurangan kadang-kadang ada kekurangan kemampuan menyampaikan bahasa yang menyenangkan dan dapat menyenangi orang lain, menyenangkan dan bisa menyenangi orang lain. Sepatah kata itu bisa membahagiakan orang, dan sepatah kata pula bisa menyengsarakan orang. Bayangkan, coba kita praktekkan kalau pulang ke rumah, kita bilang, "Dek, wah enak sekali makanan ini." Wah, itu membahagiakan.
Kalau nak percaya, percayalah, membahagiakan. Tapi sebaliknya, nggak enak ini, kayak mana? Itu menyengsarakan. Itulah bahasa Abdullah dan bahasa Atikah, bahasa yang bisa membahagiakan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah katanya ketentuan Allah datang dan pergi, dan kemudian Abdullah pun wafat ketika dalam salah satu ghazwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ghazwatul Taif. Wafatlah seorang yang dicintai dan mencintai yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Ternyata sebagai seorang perempuan yang salihah, yang cantik parasnya, secantik akhlaknya, Abdullah itu kemudian setelah wafatnya datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin melamarnya. Wahai Atikah, aku ingin melamarmu. Tapi kata Atikah, bagaimana wahai Umar, aku sudah berjanji. Ketika sebidang tanah dikasihkan kepada saya, disyaratkan tak boleh kawin dengan pria yang lain. Ya enggak? Nah, ini tak boleh kawin dengan pria yang lain. Ya, ada mengatakan sebahagian, Umar berkata, cobalah tanya kepada Ali, istafti Ali, coba cari fatwa kepada Ali, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan beliau sendiri yang berikan fatwa. Bagaimana itu? Maka dijawab, kembalikan pemberiannya tanah itu kepada keluarganya, dan bila kau mau kawin, kawinlah. Jadi pemberian tadi dikembalikan kepada keluarga, dan bila engkau bermaksud kawin, kawinlah. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang luar biasa. Umar bin Khattab itu tentu salah satu di antara ahadun wasyribil jannah, seorang yang dijamin akan masuk surganya. Akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya dikenal luar biasa. Bila beliau melamarnya, rasanya tak ada orang yang akan menolaknya. Jadi Atikah sekarang kawin dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan catatan, wahai Umar, jangan pernah engkau memukulku. Umar ini kan orang tegas dia. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kawinlah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah rahmati Allah, tapi perkawinan belum terjadi itu membuat Atikah ingin memberikan kesan kepada suami yang pertama sebelum perkawinan itu. Beliau walaupun Abdullah bin Abu Bakar sudah meninggal dunia, kesan-kesan kebaikan masih tersimpan di dalam dadanya. Hanya orang baik itu tidak akan terlupakan. Walau jasadnya sudah dimakan tanah, tapi budi baik akan dikenang jua. Ini Abdullah sudah meninggal, tapi kesan-kesan kebaikannya masih terukir dalam hati seorang Atikah. Jadi sebelum perkawinan dengan Umar bin Khattab, beliau menyampaikan satu kerinduan hati kepada Abdullah bin Abu Bakar. Ruziktu bi khairin nasi ba'da nabiyihim wa ba'da Abi Bakr wa ma kana qasara, falaitu la tanfaku 'aini khazinatan wa 'alaika wa la yanfaku jalbi aghira. Ini ungkapan betapa beliau cinta kepada Abdullah bin Abi Bakar. Aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersuami dengan manusia terbaik. Manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar, itulah Abdullah. Saya sangat kepingin mataku tak pernah terpejam kecuali melihatnya, kulitku selalu ingin disentuhnya. Ini gambaran cintanya seorang istri kepada sang suami. Tadi suami kepada istrinya, sekarang dibalas oleh istrinya kepada suaminya. Coba kita bayangkan, kalau itu kehidupan kita dengan keluarga, oh bahagia yang luar biasa.
kehidupan Atikah bersama Abdullah bin Abu Bakar. Itu jadi gambaran yang luar biasa. Maka jemaah rahmatullah, keluarga itu adalah nikmat. Keluarga itu adalah satu anugerah. Keluarga itu adalah satu kebahagiaan, tetapi nikmat yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Memang nikmat, tapi tidak semua orang bisa menikmatinya kecuali orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pulang ke rumah, puncak dan puncak kebahagiaan. Dia mampu mengungkapkan apa yang dikatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku, surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi jemaah rahmatullah, itulah kebahagiaan yang tak akan bisa terungkap dengan kata-kata dan tidak bisa diungkap dengan bahasa. Tapi hatilah yang berbicara, kebahagiaan suami dan kebahagiaan sang istri. Berpisah satu hari, rasanya setahun. Coba kita bayangkan. Ada suami yang nggak betah pulang ke rumahnya, ini yang aneh. Ini yang aneh. Jadi begitulah dinamika kehidupan dalam keluarga. Dia adalah nikmat, tapi tidak semua orang bisa menikmatinya. Hanya orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan dalam hidupnya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa kehidupan bersama Abdullah ini kehidupan yang luar biasa, sehingga Zakar bin Sa'ad pernah menyebutkan, kana Atikah tahta Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, فجعل لها عبد الله طائفة من ماله على ألا يتزوج بعده. Jadi karena cintanya Abdullah kepada Atikah, kata Sa'ad, kata Zikr ini, bahwa beliau jadikan sebahagian hartanya disedekahkan kepada Atikah dengan syarat tak boleh kawin dengan siapapun setelahnya. Itu jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkawinan saya adalah bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun tak lama kemudian bersamanya, dan Umar kemudian beliau wafat dan kawinlah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam jemaah dirahmati Allah, begitu ghirah ya. Jadi maksudnya cinta sekali kepada istrinya. Jadi hatta beliau pernah pesankan, ni kamu nanti kalau kawin dengan saya jangan lagi datang ke masjid ya. Istrinya itu karena cinta sekali. Jadi kata Atikah, bagaimana saya sudah datang ke Masjid Nabawi dan enggak mungkin saya tinggalkan. Sejak baginda sallallahu alaihi wasallam, sejak Abu Bakar As-Siddiq, sejak Umar bin Khattab, saya tak pernah meninggalkan hadir ke masjid. Kalau itu saya tak boleh. Akhirnya apa? Aku tak pernah melarang datang ke Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sudah mencintai sesuatu, akhirnya apa? Apapun yang diminta tak susah untuk kita penuhi, karena cinta adalah segala-galanya. Itu. Jadi kata kuncinya cinta adalah segala-galanya. Makanya jemaah dirahmati Allah, kalau sudah orang cinta itu wa ainur ridha, wa ainur ridha kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil musawiyah. Kalau sudah cinta yang lihat, semua kelemahan adalah kelebihan. Tetapi kalau sudah ainus sukhti, kalau dengan mata yang tidak senang, semua yang lebih adalah kekurangan. Kalau kita lihat istri dengan mata cinta, kekurangannya kelebihan. Itulah yang saya cintai, itulah yang saya suka. Orang bilang, Pak, isinya apa? Itu yang saya suka. Jadi itu. Jadi ainur ridha, jadi kecintaan itu membuat kekurangan itu kelebihan. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita cinta kepada istri, rasanya kelebihan pun yang dia miliki adalah kekurangan yang kita cintai.
Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, oleh karena itu kita perlu untuk memperbaharui cinta kita agar hidup dengan keluarga itu semakin hari, semakin lama hidup, semakin indah rasanya. Maka orang bilang ada ulang tahun apa perak ya. Jadi makin lama itu makin tinggi, ini ulang tahun emas gitu ya. Kenapa demikian? Orang semakin merasakan nikmat cinta dengan keluarganya, semakin tinggi kebahagiaannya. Nah, jadi ini yang luar biasa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abi Bakar dengan Atikah, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pasangannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika masa berlalu, waktu pun terlampaui, kawinlah beliau selesai iddahnya 4 bulan 10 hari, kawin dengan yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwal. Memang orang yang saleh dapat pasangan yang saleh pula. Tapi harus diingat bahwa apabila kita kawin, itu maknanya apa? Bahwa istri adalah cobaan bagi suami dan suami adalah cobaan bagi sang istri. Jadi oleh karena itu orang tidak perlu mengeluh akan kehidupannya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zubair bin Awwam ya, menjadi pasangan dan suaminya yang berikutnya setelah meninggal wafat daripada Abdullah bin Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada intinya adalah bagaimana indahnya seorang Atikah mendapatkan pasangan-pasangan yang saleh dan kehidupan yang luar biasa. Semoga kehidupan mereka menjadi contoh dan teladan dalam menata dan meniti kehidupan kita. Kisah ini bukan kisah Atikah yang paling penting, tapi kisah kita dengan istrinya, kisah keluarga dalam kehidupan. Atikah sudah pergi untuk selamanya, tapi kisah yang kita ceritakan adalah kisah-kisah kehidupan kita. Jadi semua kisah pada masa lalu tidak bermaksud kisah itu yang diangkat, tapi bagaimana ibarah, pelajaran yang apa yang beliau dapat ukirkan dalam kehidupan terukir pula dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kehidupan Atikah bersama suaminya menjadi perjalanan kita bersama istrinya untuk mengarungi lautan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian dan terima kasih hanya kepada Allah sajalah kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.